Boleh saya dulu boleh. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Ketua Pansus, Wakil Ketua Pansus beserta seluruh teman-teman anggota DPRD, anggota Pansus. Kemudian yang saya hormati Pak Camat Kundur, Camat Tebing, Camat Meral ya, Meral Barat, kemudian Pak Lurah, Ibu Lurah, Ser Panjang, Pokar, Pak Kadis juga. Baik, setelah mendengar penyampaian dan beberapa persoalan terkait kawasan hutan dan konsesi pertambangan yang berhubungan dengan permukiman masyarakat, tentu barangkali fokus daripada pansus ini kalau kita melihat judul lebih kepada persoalan permukiman. Yang mana permukiman itu ada yang masuk dalam kawasan hutan dan kemudian ada yang masuk dalam kawasan konsesi pertambangan. Tentu ada perbedaan setiap daerah terkait kasus kawasan pemukiman yang masuk dalam kawasan hutan. Barangkali dengan hadirnya Pak Camat, Pak Lurah, mungkin yang ingin saya sampaikan, Ibu Ketua, berawal dari pengaduan masyarakat, komplain masyarakat yang selama ini terkait pemukiman mereka atau lahan mereka yang berada dalam kawasan hutan. Ini cukup lama sekali yang terjadi di Kabupaten Karimun. Maka dengan segala perjalanan aturan kawasan hutan yang memang dari sejak dulu berubah-berubah, yang hingga terakhir berdasarkan SK 76 tahun 2015, ini kan banyak sekali yang kemudian pemukiman masyarakat itu masuk dalam kawasan hutan. Kemudian terkait program TORA, memang program TORA itu sudah keluar SK 359 seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, baik dari Kundur, Gading Sari maupun Meral. Tapi kita kembali kepada persoalan kawasan hutan yang dimana di situ terdapat pemukiman masyarakat. Nah, ini yang kita mau hubungkan antara data dengan wilayahnya masing-masing. Tadi juga sudah ada penyampaian bahwa langkah baik ke depan ini kalau bisa dilakukan pemutihan secara keseluruhan. Nah, inilah yang kemudian maksud dan tujuan dibentuknya pansus ini, untuk mengklirkan persoalan yang dihadapi oleh kita di Kabupaten Karimun. Karena memang kawasan hutan itu banyak merambah kepada objek, misalkan PASUM tadi, fasilitas umum, objek vital juga seperti bandara yang terjadi di tebing itu, kemudian juga objek-objek yang lain. Nah, ini yang perlu kita sama-sama setiap wilayah membuat pendataan yang betul-betul valid, yang betul-betul berdasarkan fakta bahwa kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan itu tidak wajar lah, kan begitu. Artinya masuk tempat-tempat aset, PASUM, fasilitas umum, itu yang kita mesti buat semacam selain dukungan data tadi, surat menyurat, itu harus dijelaskan. Itu maksud saya sebagai argumentasi kita untuk menyampaikan kepada pihak yang mengeluarkan kebijakan menjadikan suatu wilayah itu menjadi kawasan hutan.
Karena ini kan nanti akan dibawa kita coba untuk masuk melihat, meninjau mengapa ini bisa diputuskan menjadi kawasan hutan. Itu tentu ada dasarnya mereka itu. Ada kebijakan yang memang dari Provinsi Kepri, kebijakan dari Menteri, misalkan seperti itu. Jadi berjenjang dan itu kita harus sampaikan argumentatif yang kuat untuk kita ingin melepaskan kawasan hutan itu. Karena bagaimanapun aturan penetapan kawasan hutan itu juga sudah diatur oleh undang-undang. Dan kemudian memang berkewajiban suatu kabupaten memiliki 30% luas area kawasan hutan itu. Nah, kawasan hutan itu terbagi beberapa jenisnya. Ada hutan lindung, ada hutan produksi terbatas, ada hutan produksi, kemudian ada hutan HPK, hutan konversi. Nah, kita bicara ini kawasan hutan ke semua jenis ini. Nah, itu yang mesti data yang kita dapati, yang kami inginkan menurut saya, yang kami pegang itu memang ini objek-objek vital yang dijadikan kawasan hutan. Kalau hutan betul-betul hutan kan mungkin kita tidak punya alasan yang kuat untuk mengatakan tolong diputihkan. Tapi kan kalau pemukiman kita punya alasan yang kuat. Di situ ada kepentingan sosial, kepentingan budaya, politik, ekonomi. Misalkan tadi ada usaha, industri, pengelolaan kelapa, pertanian. Nah, itu kan jelas itu ada kepentingan bisnis. Nah, ini menghambat kepentingan usaha bisnis ketika itu berada dalam kawasan hutan. Nah, pemukiman masyarakat mau jual surat tanah itu sudah sulit kan, tak bisa istilahnya kan seperti itu. Karena dia statusnya kawasan hutan. Itu yang data itu kemudian yang memang harus kita validasi, kita konversi dengan fakta yang ada di lapangan. Jangan nanti kemudian kita ngusul minta bebaskan, tahu-tahu di situ tak ada penduduknya, hutan betul-betul hutan gitu kan. Kita usul pula minta bebaskan. Saya rasa nanti tidak rasional gitu kan. Nah, ini yang mesti kami dapatkan dari pemegang wilayah, Pak Camat, Pak Lurah, mungkin mulai hari ini coba untuk menelusurilah persoalan area kawasan hutan itu, dicari data betul-betul. Mana pasu, mana rumah penduduk, mana yang kiranya memang mesti secara keseluruhan yang mau kita perjuangkan, yang mau kita bebaskan itu kita dah tahu secara data. Oh, rumah sekian, ini ada jalan, ada aset ini, pemerintah ada pasum ini, itu sudah kita tercover, didukung dengan dokumentasi data sekalian. Gitu. Nah, kita pasti mengajukan secara keseluruhan. Kalau Tora yang sudah masuk pada SK 359 mungkin kita sudah tak bicarakan karena itu sifatnya juga terbatas, dan Pak Bupati juga pernah menyampaikan yang diharapkan berapa waktu itu, hampir 2000 yang diajukan, hanya dilepaskan sekitar 200 hektar akumulasi dari program Tora itu. Artinya jauh dari harapan yang diharapkan. Apalagi Pasir Panjang itu ada sekitar 800 kakak sekian yang masih berada dalam kawasan hutan. Nah, tentu kami Pansus nanti akan seperti yang disampaikan Ibu Ketua tadi, data itu yang paling penting jadi dasar kami untuk memperjuangkan pelepasan dari kawasan hutan itu. Nanti ada perbedaan antara Gading Sari dengan Pasir Panjang. Pasir Panjang kita dihadapkan dua permasalahan. Kenapa program Tora tidak bisa masuk di Pasir Panjang? Karena di situ ada konsensi tambang ditimpa lagi dengan persoalan kawasan hutan. Jadi double di situ. Jadi ada dua persoalan yang harus kita selesaikan. Sehingga program Tora menurut pihak kehutanan memang tidak bisa masuk ke pembebasan yang berada dalam wilayah konsensi. Karena wilayah konsensi itu 2.701 hektar. Sementara kawasan hutan yang masuk situ setiap kecamatan ada, itu yang paling besar wilayah Kecamatan Meral Barat sama kecamatan termasuk Pasir Panjang itu, masuk Tebing tadi itu, Kecamatan Tebing, Meral. Nah, itu mungkin yang nanti kita cross check langsung dan juga berhadapan dengan masyarakat secara langsung, karena ini pansus
luar biasa karena kita menganggap selama ini persoalan pemukiman masyarakat yang berada dalam kawasan hutan itu tidak tuntas maksimal, meskipun ada program-program TORA itu masih terkendala. Contoh di Pasir Panjang itu tadi. Mungkin Gading Sari sebagian sudah lepas, tapi di Pasir Panjang sampai hari ini belum karena terhambat dengan konsesi tambang itu. Nah, itu yang nanti menjadi bahan menurut saya Ibu Ketua untuk kita telusuri satu persatu. Dan itu dulu untuk sementara waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.